Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang komposisi fungsi. Nah, kira-kira apa sih komposisi fungsi itu? Oke, kita langsung ke slide 2-nya. Di sini ada penjelasan proses pembuatan kertas. Kenapa sih komposisi fungsi dihubungkan dengan proses pembuatan kertas? Nah, jadi gini, contoh konkretnya atau contoh nyatanya dari komposisi fungsi itu adalah pada proses pembuatan kertas. Oke, misal, jadi untuk membuat kertas nih, kita harus diawali dengan sebuah bahan ya. Nah, bahan di sini yang kita butuhkan adalah kayu. Kalau misalkan dalam matematika, bahan atau biasa kita sebut dengan domain, daerah asal, atau X, ini adalah kayunya nih. Lalu si kayu ini melakukan tahap, yaitu tahap F. Nah, kayak gitu kan. Si X ini melakukan tahap F atau produksi tahap 1. Maka hasilnya itu adalah Fx. Artinya, si X itu melakukan proses F, maka menjadi Fx. Gitu ya. Lalu, hasil dari Fx ini melakukan produksi tahap 2. Misalkan produksi tahap 2-nya itu disebut dengan tahap G. Nah, artinya si Fx itu melalui tahap G, maka menjadi Gfx. Yang Fx ini masuk ke dalam fungsi G-nya. Maka si Gfx ini adalah hasilnya nih, si hasil produksi ini, yaitu disebut dengan kertasnya. Nah, atau ini adalah disebut dengan fungsi komposisi. Komposisi, gitu ya. Nah, penulisan fungsi komposisi atau bisa dituliskan seperti ini, yaitu G bundaran atau kita membacanya G komposisi Fx, maka dapat disebut Gfx. Dengan hasil produksinya atau kertasnya itu disebut dengan range, daerah hasil dalam matematika seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke slide 3. Nah, di slide 3 itu adalah bentuk diagram dari setiap himpunan pada komposisi fungsi. Nah, jika kita lihat lagi nih di bagian A, pada bagian A yaitu mempunyai bahan-bahan awal atau disebut dengan domainnya ya, yaitu ada 1, 2, dan 3. Nah, setiap bahan di sini melakukan proses F. Nah, di sini kita lihat nih bahwa si 1 ini nih melakukan proses F. Nah, hasilnya itu adalah si B. Ya, 1 ini melakukan proses F, hasilnya adalah B. Maka, dapat dituliskan seperti ini di bawahnya nih, F1 sama dengan B. Gitu. Artinya 1 melakukan proses F, hasilnya B. Maka dapat dituliskan F1 sama dengan B. Lalu, si B ini nih, tadi nih yang F1 sama dengan B ini, melakukan proses G. Nah, melakukan proses G, hasilnya apa? Oh, hasilnya P. Nah, berarti dapat dituliskan juga seperti yang di bawah ini, GB nih sama dengan P, gitu ya. Nah, kenapa di sini ada GF1? Jadi, si F1 ini didapat dari hasil substitusi F1 sama dengan B. Ini kita substitusi, kita pindah ke sini. Gitu. Nah, kenapa harus diubah seperti ini? Supaya kita bisa tahu bahwa si GF1 ini merupakan fungsi komposisi dari fungsi F dan fungsi G. Gitu. Lalu, sama halnya juga untuk bagian kedua dan 3. Nah, untuk 2 ini, kita bisa lihat bahwa 2 nih melakukan proses F, hasilnya itu adalah A. Maka dapat dituliskan F2, nih F2 sama dengan A. Lalu, si F2 ini melakukan proses G. Dan hasilnya adalah apa? Hasilnya itu adalah 2A, yaitu adalah Q. Nah, berarti GA, gitu ya. GA, hasilnya adalah Q. Nah, ini kenapa F2? Nah, F2 itu tadi hasil substitusi F2 sama dengan A. Gitu. Sama halnya juga dengan yang ketiga. Jadi, ini konsep komposisi fungsi pada suatu diagramnya. Oke, selanjutnya kita ke slide keempat. Nah, di slide keempat ini adalah komposisi dua fungsi atau lebih. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya, kalau bentuk dari komposisi seperti huruf O.
Jadi untuk yang bagian pertama nih, kita bisa membacanya G komposisi fx atau GFX. Artinya fungsi f ini nih nantinya nih, fungsi f ini nih masuk ke dalam fungsi G. Gitu. Lalu dengan yang kedua, f komposisi Gx. Nah, maka f Gx. Artinya si Gx ini nih nanti masuk ke fungsi f. Lalu bagaimana nih kalau dia komposisinya lebih dari 2 fungsi, yaitu 3 fungsi seperti yang nomor 3 dan 4. Maka f komposisi G, komposisi Hx, menyelesaikannya dengan cara fungsi H ini masuk ke G. Nah, setelah fungsi H masuk ke G, hasilnya masuk lagi ke fungsi f. Sama halnya juga yang nomor 4, yaitu G komposisi H, komposisi fx. Berarti fungsi f masuk ke fungsi H, lalu masuk ke fungsi G. Oke? Ya. Nah, selanjutnya kita ke slide 5. Sifat-sifat komposisi fungsi. Oke, sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, kira-kira apa aja sih sifat-sifatnya? Oke, bagian A. Tidak komutatif. Nah, tidak komutatif di sini maksudnya, jika F komposisi G, hasilnya itu nggak sama dengan G komposisi F. Kalian bisa membuktikan jika nanti mengerjakan soal, kira-kira mengerjakan F komposisi G sama nggak sih dengan G komposisi F? Gitu. Nanti bisa dicoba ya. Untuk yang B, asosiatif. Nah, asosiatif itu artinya pengelompokan. Biasanya itu berlaku untuk komposisi 3 fungsi. Seperti F komposisi G, komposisi H. Jadi, kalian boleh mengerjakan dulu untuk G komposisi H-nya. Lalu nanti dimasukkan ke fungsi F. Atau, kalian boleh mengerjakan F komposisi G-nya terlebih dahulu. Berarti nanti si H-nya itu baru dimasukkan ke fungsi hasil komposisi dari F komposisi G. Nah, lalu yang C mempunyai identitas, dan yang D mempunyai fungsi inverse komposisi. Nah, untuk yang bagian D ini akan dipelajari di video berikutnya. Oke, supaya bisa paham nanti ke contoh. Oke, di sini nih ada contoh. Misal, F dan G, artinya ada 2 fungsi nih, fungsi F dan fungsi G adalah 2 fungsi yang didefinisikan oleh, nah fungsi F itu sama dengan min 2,3, min 1,1, 0,0, 1, min 1, 2, min 3. Lalu fungsi G-nya, min 3,1, min 1, min 2, 0,2, 2,2, dan 3,1. Ini maksudnya apa? Jadi, si fungsi ini nih dalam bentuk titik. Gitu. Jadi kalian untuk menyelesaikan soal fungsi komposisi, biasanya ada bentuk komposisi fungsi yang titik dan ada bentuk komposisi fungsi dalam bentuk fungsi. Nah, jadi gini, sedikit penjelasan ya dari Ibu. Kalau dalam suatu titik koordinat, di sini, titik koordinat itu adalah X, Y, gitu ya. Jadi, kalau kita substitusikan X ke dalam suatu fungsi, maka Y itu adalah hasilnya. Nah, kenapa Ibu menjelaskan ini? Karena nanti untuk menyelesaikan soal komposisi fungsi titik ini. Oke, kita ke bagian A-nya dulu. F komposisi G min 3. Nah, artinya, oke, di awalnya dulu supaya ingat tadi, ini untuk reminder, F komposisi Gx, maka fungsi G-nya masuk ke dalam fungsi F. Jadi gini ya. Berarti ini bisa kita tuliskan Fg min 3. Nah, oke, tahap pertama mengerjakannya yaitu kalian mengerjakan di dalamnya dulu nih. Berarti di sini ada fungsi G yang dengan X-nya min 3. Kalian mencari nih fungsi G dengan X-nya min 3. Oh, berarti yang ini. Ketika X-nya min 3, Y-nya berapa? Yaitu adalah hasilnya. Hasilnya adalah 1. Berarti menjadi F1. Ini tadi ya, sudah berubah menjadi 1 karena hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya, kalian mencari fungsi F yang X-nya 1. Nah, ini fungsi F nih. X-nya 1 yang mana? Oh, X-nya 1 ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah min 1.
Berarti F1 sama dengan min 1. Atau hasil dari F komposisi G min 3 adalah min 1. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya. Selanjutnya untuk bagian yang B. Nah, untuk bagian B ini, G komposisi F2. Artinya, fungsi F2 masuk ke dalam fungsi G. Berarti, G F2. Nah, lalu pertama kalian kerjakan fungsi dalamnya dulu. Berarti kalian kerjakan fungsi F yang nilai X-nya 2. Fungsi F yang nilai X-nya 2 adalah yang ini. Hasilnya adalah min 3. Nah, maka dapat dituliskan seperti ini. G min 3. Min 3-nya dari mana? Min 3 itu adalah hasil dari F2. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kita kerjakan nih G min 3. Artinya fungsi G yang X-nya min 3. Oh, sekarang fungsi G yang X-nya min 3 itu adalah ini. Dan hasilnya adalah 1. Nah, berarti sama dengan 1. Atau G komposisi F2 sama dengan 1. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Di slide ke-7. Oke. Nah, untuk slide ke-7 ini kita kerjakan bagian A ya. F komposisi GX. Oke. Berarti F GX gini ya. Artinya fungsi G masuk ke dalam fungsi F. Jika kita lihat nih, fungsi F itu adalah X min 5. Fungsi Fx. Fungsi Fx sama dengan X min 5. Nah, berarti ketika fungsi F Gx, maka menjadi Gx min 5. Ini itu ibaratnya seperti X ya. Jika di awal nih. Tuh, ini X, ini X. Jadi ketika ini Fgx, maka menjadi Gx min 5. Nah, lalu tahap ini bagaimana selanjutnya? Ya udah sama, kita kerjakan fungsi dalamnya dulu. Fungsi dalamnya itu adalah Gx ya. Berarti kita substitusikan nilai Gx-nya apa? Nilai Gx-nya adalah 2x plus 1. Berarti Gx ini berubah menjadi 2x plus 1 dikurangi 5. Nah, gitu ya. Maka menjadi 2x min 4, yaitu 1 dikurangi 5 adalah min 4. Oke, ini jawaban yang A. Lalu sekarang kita ke bagian B. Ke bagian B yaitu adalah G komposisi Fx. Maka fungsi F-nya masuk ke dalam fungsi G. Berarti dapat dituliskan G Fx. Oke, berarti kita lihat dulu nih fungsi G-nya mana. Nah, fungsi G-nya ini adalah fungsi Gx-nya adalah 2x plus 1. Oke. Berarti jika ini X, maka ini juga X. Gitu ya. Nah, kalau kalau Gfx, maka menjadi 2Fx plus 1. Oke? Nah, Fx ini ibaratnya kayak X nih, yang di awal. Gitu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita substitusikan nilai Fx-nya. Maka menjadi 2x min 5 plus 1. Lalu ini kita kerjakan seperti biasa, kali distributif ini. Jadi 2x min 10 tambah 1, maka 2x min 9. Ini adalah jawaban bagian B. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kita ke slide yang Ibu jadikan PR nih. Ini slide yang Ibu jadikan PR, beberapa ada yang bisa menjawab, tapi ada beberapa ada yang salah. Mungkin keliru ya. Oke, di sini Ibu jelaskan. Perbedaannya apa sih dengan soal sebelumnya? Nah, perbedaan ini, di sini nilai X-nya sudah berganti menjadi 2. Jadi, untuk soal yang X-nya sudah berganti menjadi angka, kalian bisa mengerjakan dua cara, yaitu kalian mencari dulu GOFX-nya, atau kalian langsung memasukkan nilai X-nya, yaitu dengan X sama dengan min 2.
Ibu gunakan cara pertama, yaitu dengan mencari GOF(X) dulu ya. Oke, kita mencari GOF(X)-nya dulu. Nah, berarti ketika ingin mencari GOF(X), maka sama dengan GFX. Artinya, fungsi F masuk ke dalam fungsi G. Oke? Fungsi G-nya itu apa? Oh, fungsi G-nya itu ini. Gx sama dengan X kuadrat min 1. Jika ini X, maka ini juga X. Berarti ketika GFX, maka menjadi Fx. Ini ya. Kuadrat min 1. Nah, ini sama nih seperti semula ya. Ini X, ini juga X. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai Fx-nya. Nilai Fx-nya adalah X min 5. Berarti X min 5 kuadrat min 1. Nah, ini pengerjaannya bebas. Kalian boleh menggunakan cara. Jadi, sebelumnya ada yang menggunakan cara pemfaktoran, tapi ada yang langsung. Nah, ini bisa kita kuadratkan terlebih dahulu, yaitu konsep kuadrat itu gimana? X-nya dikuadratkan, berarti X pangkat 2, maka X kuadrat. Lalu, 2 dikalikan X dikalikan min 5. 2 dikali X yaitu 2X. 2X kali min 5 adalah min 10X. Lalu min 5 dipangkatkan 2, berarti plus 25. Lalu kita ikuti dengan yang min 1-nya. Hasilnya adalah X kuadrat min 10X tambah 24. Nah, karena di soal yang ditanya adalah GOF min 2, arti kita substitusikan nilai X-nya menjadi min 2. Berarti seperti ini. Substitusi X sama dengan min 2, gitu ya. Berarti, Ibu tuliskan di sini, G, F min 2, gitu ya. Langsung ya ini jadi min 2. Maka menjadi min 2 pangkat 2, min 10 dikalikan min 2, tambah 24. Nah, beberapa ada yang salah di sini min 10 dan min 2-nya. Jadi ini kan seharusnya dikali, tapi beberapa ada yang dijumlah. Oke, jadi ketika dikali, di sini juga beberapa ada yang salah. Ketika suatu X dikuadratkan, gitu ya, dan X-nya min 2, maka min 2-nya itu masuk ke dalam kurung, yang artinya min 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4, bukan min 4. Lalu min 10 kali min 2 adalah plus 20 tambah 24. Maka hasilnya adalah 48. Gitu. Nah, sekarang Ibu menggunakan cara yang kedua nih. Ini cara 1 ya. Ini cara 1. Cara 2. Cara 2 lebih simpel. Jadi, kalian tidak perlu mencari GOF(X)-nya, kalian cukup mensubstitusikan langsung nilai min 2-nya ke dalam fungsinya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih bahwa yang ditanya adalah G komposisi F min 2. Maka dapat dituliskan gini ya. Gitu. Berarti, sekarang nih, kita lihat ke fungsi Gx-nya. Gx-nya ini tadi, X kuadrat min 1. Nah, karena X-nya sudah berganti menjadi 2, maka kalian bisa menuliskan seperti ini. F min 2 kuadrat min 1. Gitu ya. Setelah itu, kita kerjakan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah X min 5. Karena X-nya min 2, maka dapat dituliskan seperti ini. Min 2 min 5 kuadrat min 1. Nah, min 2 ini tadinya sebenarnya dia X. Karena sudah diganti menjadi GOF min 2, langsung disubstitusikan jadi seperti ini. Lalu, min 2 min 5 itu adalah min 7. Min 7 dikuadratkan itu adalah 49 dikurangi 1. Nah, di kasus soal ini banyak juga yang salah, yaitu menuliskan dengan min 49. Ingat ya, ketika ini sudah dikuadratkan dan di dalam kurung, maka hasilnya menjadi positif. Itu adalah hasilnya jadi 48. Sama ya.
Gitu. Jadi kalian bebas menggunakan cara yang mana saja, yang penting yang mudah kalian pahami. Gitu. Cuman kalau saran ibu lebih baik cara 2 karena mempersingkat waktu. Tapi jika kalian lebih paham yang cara 1 pun juga nggak apa-apa. Oke, berarti selanjutnya kita ke contoh 9. Maksudnya ke slide 9. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh soal yang perlu kalian pahami. Oke, di contoh berikutnya, kita ganti warna pena deh, warna biru. Jika fungsi f(x) sama dengan x tambah 7 dan f komposisi gx sama dengan 5x kuadrat tambah 3, maka gx adalah, nah, untuk soal ini, yang ditanya itu adalah gx-nya. Jadi untuk soal sebelumnya itu kan kita menanyakan fungsi komposisinya nih. Kalau untuk soal ini berbedanya, kita nanya fungsi gx-nya. Fungsi komposisinya diketahui. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu fungsinya. X plus 7. Itu ya. Ini diketahui pertama. Yang kedua, F komposisi GX sama dengan 5X kuadrat tambah 3. Berarti F komposisi GX sama dengan 5X kuadrat ditambah 3. Gitu kan? Nah, selanjutnya, kalian lihat, ini kan di luas kiri ini kan adalah FGX. Ini adalah hasil dari FGX itu kan. Sekarang, jika melihat polanya, ini seperti fungsi fx ya. Cuman x-nya sudah diganti menjadi gx. Berarti bisa dibuat seperti ini. Gx tambah 7. Dari mana sih gx tambah 7? Oke, diginiin ya. Ini ya. Tuh, sama ya. Hanya x-nya sudah berubah menjadi gx. Oke. Selanjutnya, dibikin persamaan lah seperti ini. 5x kuadrat tambah 3. Karena intanya gx-nya, berarti bisa langsung gx sama dengan 5x kuadrat tambah 3 minus 7. Pindah ruas nih 7-nya ke kanan. Jadi minus ya. Ini kan tadi plus, ini jadi minus. Berarti gx sama dengan 5x kuadrat 3 dikurangi 7, yaitu adalah min 4. Jadi ini adalah fungsi gx-nya. Gitu. Oke, berarti sekarang kita ke slide yang 10. Kita ke slide yang 10. Nah, sekarang yang slide 10 ini, jika f komposisi gx sama dengan x kuadrat min 4 dan gx sama dengan x plus 3, maka fx adalah, oke, ini itu sama seperti sebelumnya, yang ditanya adalah suatu fungsinya, yang diketahui adalah komposisi fungsi dan salah satu fungsinya. Tapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu lagi. Kita tulis dulu nih, gx sama dengan x plus 3. Gitu. Lalu yang kedua adalah f gx sama dengan x kuadrat min 4. Nah, bedanya apa kira-kira? Jika kita lihat, perbedaannya itu adalah di sini nih, luarnya itu adalah fungsi fx ya. Tapi fx itu yang ditanya. Yang diketahui justru malah fungsi dalamnya. Beda sama yang tadi ya. Oke, Ibu balik lagi untuk melihat perbedaannya. Jika yang tadi nih, kita tahu fungsi luarnya. Yang kita tanya fungsi dalamnya. Nah, jika yang ini, kita tahu fungsi dalamnya. Ya, kita tahu fungsi dalamnya, tapi yang kita tanya fungsi luarnya. Oke, jadi untuk ini, kita bisa mensubstitusikan nih. Kan nilai gx-nya itu adalah x plus 3 ya. Ini gx gitu ya. Nah, ini Bu kotakan lagi ya gx-nya ya. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. F x plus 3 sama dengan x kuadrat min 4. Lalu bagaimana nih cara menyelesaikannya? Oke, jadi jika kalian menemukan fungsi seperti ini artinya kita harus mencari fungsi dalamnya dulu dengan menginverskan. Nah, jadi kita misalkan ya,
misal, Ibu misalkan ini sebagai Y. Y sama dengan X plus 3. Jadi permisalan bebas, kalian boleh mengganti Y, P, atau apapun. Hanya ingin merubah suatu fungsi ini menjadi suatu fungsi yang hanya dari satu variabel. Tujuannya apa? Karena di sini yang ditanya fungsi f, maka fungsi fx, maka kita perlu mencari nilai x-nya. Lalu, x sama dengan y dikurangi 3. 3-nya pindah ruas ya, menjadi minus. Nah, berarti bisa dituliskan seperti ini. X sama dengan Y min 3. Nah, setelah ini, tujuannya apa? Setelah ini, kita substitusikan F, X plus 3 ini nih. Tunggu Ibu highlight dulu. X plus 3 ini sudah berganti menjadi FY. Jadi seperti ini. Ini ya, biar kalian nggak bingung. Nih, ini X plus 3 itu Y. Nah, lalu, X kuadrat min 4-nya, nah, jadi berganti sama dengan Y min 3 pangkat 2 min 4. Jadi ditukar. Yang di dalam harus satu variabel, yang di luar substitusilah variabel yang kita ketahui. Nah, terus kan ini jadinya fungsi Y, Bu, bukan fungsi X. Oke, kita lanjutin dulu. Berarti ini menjadi FY sama dengan Y pangkat 2. Nah, berarti ini pengerjaannya untuk Ibu ya. Jadi Y dipangkatkan 2, maka menjadi Y kuadrat. Lalu 2 dikalikan Y, 2Y, dikalikan min 3, maka menjadi min 6Y. Lalu min 3 pangkat 2, berarti jadi plus 9, dikurangi 4. Maka menjadi Y kuadrat min 6Y tambah 5. Nah, yang ditanyakan fx, ya udah, karena yang ditanya fx, berarti bisa langsung disubstitusikan. Ibu kotak ini pisahkan dulu. Maka ini menjadi fx x kuadrat min 6x tambah 5. Oke. Jadi ini adalah fungsi fx-nya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir yaitu adalah fungsi komposisi dari 3 fungsi. Komposisi dari 3 fungsi. Nah, di sini yang bagian A, H komposisi G, komposisi fx. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, jika mengerjakan soal seperti ini, maka fungsi fx-nya dimasukkan ke G, lalu hasilnya dimasukkan lagi ke H. Bisa diurutkan seperti ini ya, dituliskan seperti ini. Ini ya. Oke, kurang. Oke, jadi kalian boleh mengerjakannya langsung, atau kalian boleh mengerjakannya satu-satu. Maksudnya apa? Jadi kalian boleh memisah nih. Misalkan kalian kerjakan dulu nih antara GFX-nya. Lalu nanti setelah itu hasilnya kalian masukkan ke H. Atau boleh langsung dalam satu fungsi. Jadi kalau dalam satu fungsi seperti ini. HGFX. Kita lihat yang paling dalam. Berarti si fx-nya. Fx adalah X plus 1. Gitu ya. Berarti dapat dituliskan seperti ini. H, G, fx-nya diganti nih jadi X plus 1. Gitu. Lalu selanjutnya, kan fungsi dalamnya tinggal fungsi G. Fungsi dalamnya tinggal fungsi G, yaitu menjadi Gx plus 1. Nah, berarti sekarang kita lihat fungsi G-nya. Fungsi G-nya adalah 3X. Ya, artinya si X ini disubstitusikan dengan si X plus 1 ini. Berarti menjadi seperti ini. Sama dengan H Gx plus 1. Berarti menjadi 3X plus 1. Gitu. Nah, yang terakhir, sini lagi, biar muat. H 3X plus 1, berarti kita melihat fungsi H-nya. Keseluruhan. Fungsi H-nya itu adalah,
pakai warna yang beda. Fungsi H-nya itu adalah X kuadrat. Nih ya, biar sama. Fungsi H-nya itu adalah X kuadrat. Maka ketika ini X, kita anggap ini sudah menjadi X. Yang artinya bilangan fungsi ini disubstitusikan ke X kuadrat. Maka menjadi 3 X plus 1 kuadrat. Atau gini aja. Sebentar. Biar enggak ini. Tulis sini. 3 X plus 1 garis jajar, jadi kuadrat. Gitu ya. Karena fungsi X itu adalah X kuadrat, berarti si ini nih, si 3X plus 1 ini nih, 3 kali X plus 1 ini, kita ibaratkan X. Maka ketika X kuadrat menjadi seperti ini. Cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya ya udah. Kita kuadratkan, berarti bisa seperti ini. 3 dikuadratkan, berarti jadi 9. Lalu X plus 1 kuadrat, kalian boleh mengerjakan cara langsung yang diajarkan oleh ibu, atau kalian menggunakan cara seperti ini. Ibu kasih contoh ya, takutnya konsepnya lupa. Jadi konsep X plus 1 kuadrat bisa dibuat seperti ini. Gitu. Atau seperti ini yang ibu ajarkan tadi, di soal sebelumnya juga udah. X kuadrat, berarti jadi X kuadrat. Maksudnya X pangkat 2 jadi X kuadrat. Lalu 2 dikali X kali 1, maka plus 2X, lalu 1 dikuadratkan, berarti plus 1. Ini jawabannya. Atau boleh kita kalikan ke dalam, berarti menjadi 9X kuadrat tambah 18X tambah 9. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu adalah untuk bagian B, ini ya. G, komposisi H, komposisi Fx. Artinya F masuk ke H, lalu masuk ke G. Jadi dapat dituliskan gini. Kurang satu lagi. Nah, sekarang kita lihat nih, maka F-nya masuk ke H. Berarti menjadi, dapat tuliskan gini. F-nya apa? Oh, X plus 1. Gitu. Lalu sekarang kita perhatikan ininya. Fungsi H-nya. Jadi pertama kita perhatikan dulu fungsi F-nya, gitu ya. Ini X-nya. Lalu yang kedua kita perhatikan fungsi H-nya. Fungsi H-nya apa? Oh, ini. Gitu. Berarti menjadi bagaimana? Maka menjadi G. Kan H itu adalah X kuadrat ya. Berarti jadi G, X plus 1 pangkat 2. Gitu ya. Gini. Nah, lalu yang terakhir kita perhatikan ke fungsi apa? Fungsi G. Nah, fungsi G-nya itu adalah 3X. Nah, berarti bagaimana? Ya udah, berarti ini 3X dengan X-nya itu adalah yang ini. Berarti menjadi 3X ya. X-nya sudah berubah jadi ini. Berarti menjadi X plus 1 pangkat 2. Ya udah, ini kita kerjakan 3. Kita kerjakan ini 3-nya nggak ikut kuadrat ya, karena dia di luar kuadratnya. Jadi kuadratnya itu untuk si fungsi aja. Maka menjadi X kuadrat, yaitu X pangkat 2. 2 kali X kali 1 berarti plus 2X. 1 kuadrat berarti plus 1. Atau bisa dikalikan menjadi 3X kuadrat tambah 6X tambah 3. Oke, jadi ini untuk bagian yang B-nya. Oke, semoga penjelasan Ibu dapat dipahami, dan jika ada yang bertanya, kalian bebas untuk bertanya untuk soal-soal yang masih mungkin belum dipahami. Oke, sekian video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.